warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hakiki dari Prodi Manajemen NIM 21010120101665. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pasar modal mengenai mata kuliah pengantar hukum bisnis yang diampu oleh dosen saya, yaitu Dr. Sliwarni Rahayu, SHM HUM. Pasar modal merupakan tempat bertemunya antara pemilik modal dengan orang yang membutuhkan modal, baik modal jangka panjang maupun modal jangka pendek. Dan hukum pasar modal adalah hukum atau aturan yang mengatur hubungan antara investor pemilik modal dengan pemerintah atau lembaga yang membutuhkan modal, dengan tujuan untuk mempercepat proses ikut sertanya masyarakat dalam kepemilikan saham menuju pemerataan pendapatan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dan penggunaan dana secara produktif. Dasar hukum pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang berbunyi, pasar modal bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi ke arah kesejahteraan rakyat. Selain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Selain itu, juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pelaksanaan pemeriksaan di bidang pasar modal. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Terdapat beberapa fungsi pasar modal, di antaranya yaitu pasar modal sebagai penambah modal bagi usaha. Maksudnya, perusahaan dapat menjual sahamnya di pasar modal, dan saham tersebut akan dibeli oleh pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana peningkatan produktivitas. Dengan adanya tambahan modal dari pasar modal, suatu pengusaha ataupun usaha dapat meningkatkan produktivitasnya. Yang ketiga, pasar modal sebagai pencipta tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong munculnya dan berkembangnya usaha baru di lingkungan tersebut, yang secara tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja baru. Yang terakhir, pasar modal sebagai sarana pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Peran-peran utama di pasar modal. Yang pertama adalah emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penjualan saham atau melakukan emisi di bursa. Yang kedua adalah investor. Investor merupakan pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang akan melakukan penjualan saham. Yang ketiga adalah penjamin emisi. Penjamin emisi merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu yang ditentukan. Yang keempat adalah perantara perdagangan, yang merupakan perantara antara penjual dengan pembeli saham. Biasa juga disebut pialang ataupun broker. Yang kelima adalah manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola efek untuk para nasabah. Instrumen-instrumen investasi pada pasar modal. Yang pertama adalah saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Yang kedua, reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk mengumpulkan serta mengelola dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen, seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya.
Yang ketiga, surat utang atau obligasi. Kamu juga bisa mendapatkan surat berharga seperti obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan, dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Selanjutnya, derivatif. Ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan right. Jenis-jenis pasar modal. Pasar modal dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, pasar perdana atau primer market. Di sini, perusahaan dapat menjual sahamnya ke masyarakat umum untuk pertama kalinya. Dikatakan pertama kalinya karena saham di sini belum tercatat di bursa efek dan harganya ditentukan terlebih dahulu oleh perusahaan. Yang kedua, pasar sekunder atau second market. Transaksi jual beli yang ada di pasar sekunder terjadi antara investor dengan investor lainnya. Harga pun mengikuti harga saham di pasaran yang bisa naik turun sewaktu-waktu. Harga saham ini terbentuk oleh investor melalui perantara efek di bursa efek. Yang ketiga adalah pasar ketiga atau third market. Di sini transaksi terjadi antara market atau anggota bursa dengan investor atau pembeli. Harga ditentukan oleh anggota bursa. Dalam transaksi jual beli, market akan bersaing satu sama lain untuk menjual surat berharga dengan harga terbaik. Alasannya karena satu jenis saham atau satu surat berharga bisa dijual oleh lebih dari satu anggota bursa. Yang terakhir adalah pasar keempat atau fourth market, yang merupakan pasar yang kegiatan jual belinya terjadi antara investor jual dengan investor beli tanpa menggunakan perantara efek. Jumlah nilai transaksinya sangatlah besar dibanding transaksi jual beli di 3 jenis pasar lainnya. Biasanya, pasar keempat hanya bisa dijalankan oleh para investor besar. Manfaat pasar modal. Pasar modal memiliki manfaat bagi emiten maupun bagi investor. Berikut adalah manfaat pasar modal bagi emiten, antara lain: 1. Jumlah dana yang didapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang terakhir, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Selanjutnya, manfaat pasar modal bagi investor, antara lain, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Yang terakhir, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Sekian pemaparan materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.